Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ketemu lagi dengan Bu Guru ya, Bu Nurdiah dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, supaya ilmu yang kita peroleh itu berkah, barokah, dan bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Luki Aji, silahkan di-on-kan kameranya, Mas Luki Aji. Mbak Mei Teori ini Bu Guru minta tolong untuk dipimpin berdoa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, untuk menambah semangat, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, anak-anak dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya pembelajarannya lebih semangat dan menambah rasa cinta kepada nasionalisme, cinta kepada tanah air. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, Garuda Pancasila. Akulah patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Bu Guru mau mengingatkan kembali nih. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa, Mbak Olivia? Apa? Gradien suatu garis. Oke, betul. Gradien suatu garis. Selain gradien suatu garis, kita juga mempelajari apa? Mbak Nabila? Ya, betul, Mbak Keisha. Koordinat Kartesius ya, yang Dragon Ball itu ya. Nah, koordinat Kartesius itu kemarin dibedakan kan ada dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X itu yang mendatar apa yang tegak? Mendatar. Oke, terus sumbu Y itu sumbu yang ya, oke, betul, baik. Kemudian selain itu, betul kata Mbak Olivia tadi, kita juga mempelajari tentang gradien. Gradien atau nama lainnya itu kemiringan suatu garis. Kemiringannya itu ada dua jenis ya. Mbak Meta Zahra bisa di-off-kan dulu. Nah, oke. Kemiringan itu ada dua jenis, yaitu miring ke kiri dan miring ke kanan garisnya. Kalau suatu garis kemudian dia miring ke kanan, gradiennya positif apa negatif? Positif. Ya, positif, betul. Kalau gradiennya miring ke kiri, dia berarti nilainya negatif. Coba Bu Guru mau cek. Misalnya, Guru ini ada koordinat kartesius dan saya mau menggambar sebuah titik. Kalau titik yang Bu Guru gambar nih, kelihatan bukan? Kelihatan. Mbak Kiva, titik A ini berada di koordinat berapa, Mbak Kiva? Atau yang lain bisa menjawab, titik A ini berada di koordinat 3,2. 3,2. Betul. Lagi. Terus coba sekarang Ibu Guru kasih titik C di sini. Berapa ini? 3,2. Oke, negatif 1,2. Terus titik D.
Tek sini. 1,-4. Betul. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar tentang gradien ya anak-anak. Sekarang dari titik-titik koordinat kartesius ini coba kita hubungkan sehingga dia membentuk sebuah garis ya. Misalnya titik B dan D. Hubungkan. Terlihat? Nah, B dan D menjadi sebuah garis namanya garis BD. Garis BD ini miring ke kanan apa ke kiri? Kiri. Nah, kalau ke kiri nilainya positif apa negatif? Negatif. Gradiennya berapa ini anak-anak? Gimana cara nyari gradiennya? Komponen Y dibagi komponen X gitu ya. Ini kita buat menjadi segitiga terlebih dahulu supaya gampang. Nah, ini kita buat jadi segitiga ini. Berarti yang tegak itu berapa ini? 1 berapa kota? 2 berapa? 3. Yang mendatar berapa? 4. Jadi gradiennya adalah 3/4. min apa plus? Negatif 3/4. Ini kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Nah, sekarang terlihat gambarnya nih. Kalau kasus pertama ini dia memotong tepat di C di sini. Oke, guru pakai GeoGebra. Ini penjelasan kasus pertama. Kasus pertama itu contohnya seperti ini anak-anak. Terlihat garis A ke B. Terlihat. Nah, kemudian kasus pertama itu dia ada sebuah titik yang memotong sumbu Y. Ini Bu Guru kasih titik ini. Titiknya berarti dia memotong di angka berapa? 3. Titik di sini. Nah, kelihatan ini namanya titik C. Titik C ya. Nah. Ini titik C di sini. Titik C-nya dia tepat di garis. Ini kasus yang pertama. Jadi kalau ada sebuah gambar garis, kemudian ada titik C di sini, maka kalian pakai kasus pertama. Kasus pertama ini dia menggunakan rumus Y min Y1. Y sama dengan MX plus C. Ini kasus pertama. Pokoknya ada garis terus memotong di sumbu Y. Kenapa di sumbu Y? Karena garis tegak gitu anak-anak. Kalau memotongnya di negatif boleh tidak Bu? Boleh. Misalnya kasusnya seperti ini juga boleh-boleh saja anak-anak. Kayak gini boleh. Ya. Kalau ini C-nya, ini nilainya C-nya garis yang memotong di sini titiknya ini min 3. 3. Kalau yang bawah, nah, kalau yang bawah, ini berapa titiknya anak-anak berarti? Negatif. Negatif 3 gitu. Yang ini negatif 3 gitu ya. Ini kasus yang pertama. Kasus pertama jelas boten? Jelas. Oke, jelas. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini kalian gambar diketahui kemiringan. Kemiringan itu kan kemarin gradien. Dan sebuah titik pada garis. Ini titiknya ini pada garis, tetapi tidak titik potong dengan sumbu Y. Kalau yang pertama tadi kan memotong sumbu Y ini, titiknya tepat di sini. Kalau ini yang diketahui titiknya ini tidak memotong sumbu Y. Ini ada yang memotong, tapi yang diketahui itu bukan yang memotong. Nanti diketahui dalam soal itu sebuah titik sembarang.
X1, Y1. Misal, contoh kasus kedua. Ini kasus kedua nggih. Ini dia tidak tepat di angka 3, tapi nah misalnya dia diketahui sebuah titik, yaitu ini misalnya di titik sini. Apakah kelihatan titik C-nya? Ini anak-anak? Kelihatan. 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 Koordinat berapa ini? Koordinat itu. Oke. Negatif Berapa 3. koordinat? Berapa? 2. 2 C-nya ya? Oke, betul. C-nya adalah 2,3. 2-nya itu sebagai X, 3-nya sebagai Y gitu. Y. Baik. Nah, titik C itu 2,3. Kita geser ke sini. Gitu nggih? Kasus yang kedua. Nek kasus yang pertama tadi diketahui titiknya di sini. Nek kasus yang kedua itu tidak memotong sumbu Y, tetapi diketahui sembarang titik. Ini X1, Y1, X-nya itu 2, Y-nya 3. Jelas? Jelas nggih? Nah, terus lanjut kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu jika diketahui 2 buah titik, gradiennya tidak diketahui anak-anak, diketahui 2 buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi gambarnya seperti ini. Berarti kalau digambar dalam GeoGebra, ini kita tambahkan lagi nih 1 titik. Di sini berarti tambahkan lagi nih 1 titik. Nah, misal tambah lagi 1 titik, yaitu di sini titik D misalnya. Nah, koordinat titik D ini berapa anak-anak? 7,5. 7,5. Oke. Ini berarti yang D titiknya adalah 7,5. Baik. Kita buat titiknya dulu ya. Sini nggih 7,5 gitu. Jadi diketahui 2 buah titik. Apakah jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke rumus atau cara mengerjakannya. Ini kemarin ada 3 soal yang guru berikan tentang materi ini. Karena ada 3 kasus, maka yang dikerjakan sudah 3 soal. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Yang belum, sudah, terima kasih sudah mengerjakan. Yang belum setelah ini dikerjakan, nggih. Gimana? Ikon tugas ya Mas. Ikon tugas. Oke, ada materi terus di bawahnya ada 3 soal. Tapi nanti saya jelaskan dulu cara mengerjakannya, oke? Oke, sekarang kita lanjut. Kita ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu digunakan ketika diketahui kemiringan dan titik potong dengan sumbu Y. Contoh ini, diketahui kemiringan suatu garis adalah negatif 3 dan titik potong sumbu Y adalah 0,-2. Tentukan persamaan garis. Nah, ini kalau misalnya gambarnya seperti ini, caranya masukkan nilai M dan C pada persamaan Y sama dengan MX plus C. M itu kalian tulis, M itu adalah gradien atau kemiringan. Jadi kalau di situ diketahui kemiringan, maka itu simbolnya adalah M. Ini guru hapus dulu ya, kita tulis bersama-sama saja.
Kita baca dari soalnya nggih, diketahui kemiringan suatu garis adalah min 3. Min 3 ini berarti sebagai M. M sama dengan min 3. Tulis. Terus setelah itu titik potong dengan sumbu Y. Titik potongnya ini berarti min 2 ya anak-anak. 0, min 2. Artinya kan garisnya dia di bawah. 0, min 2 kalau digambar itu kan ini tak buat segmen garisnya 0, min 2 ya. Sebuah garis melalui titik 0, min 2. 0, min 2. Misalnya di sini. Nih, ini misalnya. Nah, ini ada sebuah titik. Di sini ini 0, min 2 kan di sini ya titiknya. Berarti ini kalau 0, min 2 berarti C-nya adalah min 2. C tadi adalah garis yang titik yang melalui garis Y. Itu berarti ini C-nya itu sama dengan min 2 dari soal. Kemudian rumus. Ini cara menjawabnya. Rumus, oh ini berarti termasuk kasus pertama, maka rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Di sini yang diketahui adalah M-nya dan plus C-nya. Jadi Y, M-nya berapa anak-anak? 3. Ini langsung aja diganti. Negatif 3. C-nya berapa? Ini min 3. Ini M. Di sini X. X-nya kan nggak ada. Berarti ini min 3X. C-nya ditambah. C-nya berapa? Min 2. Kalau seperti ini boleh ditulis menjadi Y sama dengan min. Y sama dengan min 3X. Ini kan plus di sini min, plus kalikan min itu akhirnya jadinya min. Y sama dengan min 3X min 2. Saya sampai di sini dulu, ada yang nggak paham atau sudah jelas? Kalau nanti ada soal kayak gini paham anak-anak? Tugasnya nggih. Nah, tugasnya itu ada di bawahnya ini. Nah, ini. Tugas, kerjakan soal berikut. Nomor 1. Diketahui kemiringan suatu garis adalah min 5 dan titik potong sumbu Y adalah 0, min 8. Tentukan persamaan garis. Oke, sekarang kalian coba dulu. Bagi yang sudah ya sudah, bagi yang belum silahkan coba dikerjakan soal nomor 1 dengan cara yang sama seperti guru tadi. Ya. Nanti guru tanya hasilnya. Nomor 1 ya. Nih, tulis dulu bagi yang belum. Kelihatan buatan nomor 1. Mbak Nabila sudah kelihatan belum? Ini yang WA Bu Guru ini. Mbak Mei? Sudah. Nggih, sudah. Sekarang kalian coba nggih nomor 1 itu nggih. Jawab yang diketahui M-nya berapa ini anak-anak? Kemiringannya sama dengan adalah 5. Oke, C-nya berapa? Negatif 8. Oke, terus rumusnya Y sama dengan MX plus X. Y sama dengan M-nya berapa? Min 5. Min 5X plus C-nya berapa? Negatif 8. Sehingga bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 5. 5X terus
Ini nggih, gampang nggih. Oke, terus lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kasusnya seperti ini. Nah, ini kasus 2. Diketahui satu titik dan gradien. Oke, baik anak. Yang kasus kedua ini jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien. Masuk gradien tadi M, cara mengerjakannya adalah masukkan nilai M dan X1, Y1 ke rumusnya ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, kita slide show dulu. Nah ini ya, jadi jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien, cara mencarinya adalah masukkan nilai M itu kemiringannya, dan X1, Y1. X1, Y1 itu adalah sebuah titik ke ini rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ulangi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya nanti diganti angka, terus X1 dan Y1-nya juga diganti angka. Tuh. Oke. Jika diketahui kemiringan suatu garis adalah setengah dan melalui titik 5,4. Tentukan persamaan garis. Jadi di sini diketahui M-nya kemiringannya adalah setengah ya, setengah dan melalui titik 5,4. Tentukan persamaan garis. Kita jawab ya. Ini diketahui M-nya sama dengan berapa anak-anak? Kemiringannya setengah, ya kan? Terus melalui titik X1-nya, X itu X1 itu bagian depan. X1-nya sama dengan 5 dan Y1-nya sama dengan negatif 4. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, maka kita kan pakai rumus ini. Ini dihafalkan rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita ganti angka-angkanya. Yang diketahui di sini kan M, X1, Y1. Kita ganti ini. Y dikurangi, ini tetap Y1-nya berapa? Ini negatif 4. Y1-nya diganti dengan negatif 4 sama dengan M itu setengah, ditulis setengah. Terus dalam kurung X-nya tetap, terus X1-nya diganti 5. Ini min-nya tetap. Ini tadi Y1-nya min 4, ini juga ditulis min 4 ya. Kemudian ini min, ini min ketemu min, nanti jadinya plus. Nah ini jadinya plus, ini min, ini jadinya Y plus 4. Kemudian ini setengah kalikan X, itu jadinya setengah X. Yang ini setengah kalikan min 5, jadinya min 5 per 2. Tuh. Terus setelah ini kenapa dapatnya ini? Kenapa dapatnya ini? Karena semua dikali 2 anak-anak. Semua dikali 2. Berarti supaya 2-nya ini hilang, semua dikalikan 2. Y kali 2 menjadi 2Y. 8 kali 2 menjadi 8. Terus setengah X kalikan 2, berarti 2-nya dicoret menjadi X. Terus 5 per 2 kalikan 2, ini menjadi 5. Gitu. Nanti misalnya di sini pernya 3 gitu, maka kalian kalikan 3. Gitu nggih. Nanti dicontoh soal yang kedua, apakah kalian bisa kerjakan? Nah, terus cek dulu apakah sudah selesai. Nah, ini harusnya masih ada satu lagi ini. Terus dipindah ruas anak-anak.
Y dan Y jadikan 1, X dan X jadikan 1. Ini 2Y, terus ini X dari ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min X. Sama dengan, ini min 13 diperoleh dari min 8, ini plus 8 pindah ke sana menjadi min 8. Min 5, min 8, ini min 13. Jadinya seperti ini. Gitu. Sampai ini jelas tidak? Kalian tulis dulu nggih. Kalian tulis dulu kasus keduanya. Kalian tulis dulu kasus keduanya, nanti terus kita latihan yang di tugasnya. Coba kalian kerjakan tugas yang kedua, ini yang nomor 2. Ketahui kemiringan suatu garis adalah 1/3 dan melalui titik 9, negatif 6. M-nya sama dengan 1/3. Terus X1-nya berapa? 9. Ini ya 1/3. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, M-nya 1/3. Kemudian diketahui X1. X1-nya sama dengan 9 dan X2-nya pinten? X2. Y1-nya. Bukan negatif 6. Negatif. Oke, betul. Terus, oh ini berarti termasuk kasus kedua. Bagaimana kasusnya anak-anak? Kasus kedua itu. Y 1. 1 sama dengan Y kurangi Y1 sama dengan M M dalam kurung X ya, X1 X kurangi X1 X1. Oke. Y1-nya berapa? Y kurangi Y1. Oke. Y1-nya negatif 6 ya, maka di sini tetap ditulis negatif 6. Sama dengan M-nya berapa anak-anak? 1/3. Oke, 1/3. Terus X kurangi X1-nya berapa? 9. 9. Tutup kurung. Terus kita ganti ini hurufnya dulu. Ganti namanya yang hitam aja ya.
karena ini per 3, maka semua dikali berapa anak-anak? Ini per 3 ya, ini per 3 ya, maka ini harus karena masih pecahan ya, maka harus dikali dengan 3 gitu, karena pernya per 3. Kalau misalnya ini pernya per 6, maka juga dikali dengan 6 gitu. Apakah sampai sini jelas? Nah, oke. Jelas. Lanjut. Ini dikali, Y dikali dengan 3 sama dengan Y dikali dengan 3 sama dengan 3Y gitu ya. Ditambah 6 kalikan 3 anak-anak 18 ya, 6 kali 3 18 sama dengan sepertiga X kalikan 3. Sepertiga kalikan 3 itu 1 atau tinggal X. Sepertiga kali 3 kan dicoret ini 1/3, 3-nya dicoret. Jadi tinggal 1 X itu boleh ditulis X. Nah, kemudian kurangi 9/3 kalikan 9. Jadi kayak yang tadi berapa? 27. Oke, ini boleh ini 9 kalikan 3 27. 27 dibagi 3 berapa? 9. Atau ini boleh dicoret 3-nya ini tahu dicoret dengan ini. Jadi tinggal 9. Ini ya, sampai sini jelas? Oke, terus sekarang kita pindah luas. X dan Y yang jadikan 1. X-nya tetap. Terus X-nya kan jadi luas kiri. Positif, pindah ke ruas kanan. Jadi 3Y min X. Sama dengan, ini plus 18. Dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Plus 18. Jadi min 18. Ini min 9 tetap. Karena dia tidak pindah. Intinya kalau dia pindah tandanya berubah. Ini jadi plus. Ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 18. Gitu anak-anak. Hasil akhirnya 3Y kurangi X sama dengan ini min 19 min 18. Min 9 min 18. Sudah hutang 9, hutang lagi 18. Hutangnya jadi berapa anak-anak? Hutang 9 habis itu hutang lagi 18. Sehingga hutangnya menjadi 27. itu. Atau ini nanti kadang dibilang ganda itu tidak ada seperti ini. Atau kadang-kadang X dan Y-nya ini pindahnya ke sana. Jadi cara lain ya, ini 18 tetap, yang tak pindah 3Y sama dengan X, X-nya tetap, ini 3Y tak pindah ke sana. Jadinya ini menjadi min 3Y. Terus ini min 9-nya dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadi ini min 9 jadi plus 9. Sehingga ini menjadi 18 ditambah 9 itu 27 sama dengan X min 3Y. Kadang-kadang seperti ini juga boleh anak-anak. Atau ini bisa ditulis X dikurangi 3Y sama dengan 27. Dipindah tok, dipindahan dibalik itu. Nah, kadang-kadang gini juga boleh. Nanti tergantung dari soalnya. Bisa jawabannya yang ini atau yang ini. Setelah ini anak-anak, nanti kalian sekitar 2 jam setelah ini guru akan kasih soal post test itu 20 soal. Paling lambat mengerjakannya nanti malam, besok kan kalian ke sekolah. Sampai soalnya bagaimana? Soalnya mirip dengan yang sudah guru ajarkan hari ini sampai kasus ketiga. Hari ini kan kita baru sampai kasus kedua, nanti tambah 1 kasus lagi.
Berarti materinya koordinat kartesius, terus persamaan garis lurus yang hari ini, yaitu kasus 1, 2, 3, dan kemiringan satu garis yang kemarin. Gampang kok soalnya. Itu nggih? Nggih, nanti yang semangat. Tinggal satu kasus lagi sampai sini dulu. Ada pertanyaan 3. Y-3 gitu ya tadi. Y-3 sama dengan 6X ditambah 30 gitu ya anak-anak. Sampai sini ya. Paham? Oke. Terus ini kan di pilihannya, di option pilihan ganda, bentuknya antara A, B, C, D itu mintanya yang bentuk apa? Y sama dengan kan? Berarti ini kan di bagian Y itu kan ada -3, berarti -3-nya kita pindah ke sana. Jadi nanti jawaban hasil akhirnya kita melihat dari soal. Berarti kalau ini Y sama dengan ini 6X tetap ditambah 30 itu tetap. Ini -3 dari ruas kiri kita pindah menjadi +3 ke ruas kanan karena melewati sama dengan. Berarti ini +3 gitu anak-anak. Jadinya Y sama dengan 6X ditambah berapa ini? Ya, jadi jawabannya yang apa? A. Gitu, gimana? Paham? Sekarang yang terakhir, yang kasus ketiga. Kasus ketiga ini. Kasus ketiga itu jika diketahui dua buah titik. Diketahui dua buah titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Masukkan nilai X1, Y1 dan X2, Y2 ke titik ini ya. Rumusnya ini anak-anak. Ini perlu diingat-ingat ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi titik pertama itu X1, Y1 dan titik kedua itu X2, Y2. Contoh, kalian tulis dulu ya. Kalau nanti di materi juga ada. Yang penting kalian paham. Ya, ditulis nggih. Nggih. Contoh. Ketahui titik P min 2,0 dan titik I 1,2. Tentukan kesamaan garisnya. Ketahui kan titiknya ini ada 2.
X-nya tetap dikurangi X1. X1-nya berapa? Ini anak-anak, X1-nya min 2. X min X1 per X2. X2-nya berapa? 1. Min X1-nya berapa? Min 2. Gini, intinya yang belakang ini selalu sama. Terus, setelah itu Y min 0. Tetap Y min 0. Per min 2 kurangi 0. Negatif 2 dikurangi 0. Berarti tetap negatif 2. Terus, yang ini X min min. X min min ini menjadi X plus 2. Per, ini 1 min min. Min min itu menjadi plus. Terus ini dikalikan silang. Kalikan silang itu bagaimana? Ini min 2-nya pindah ke sana. Serep. Ini 3-nya pindah ke sana. Sehingga menjadi min 2 dalam kurung ini X plus 2. Terus 3 ini dalam kurung Y dikurangi 0. Terus ini dikalikan. Min 2 kalikan X. Min 2X. Min 2 kalikan 4. Min 4. Sama dengan 3 kali Y, 3Y, terus dikurangi 3 kali 0, 0. Tuh. Terus hasil akhirnya ini 3Y-nya pindah ke sana. Ini 2X-nya. Oh, maaf ini enggak salah ini. Ini 2X. Ini 2X anak-anak. Min ini min 3Y. Terus ini kenapa plus 4? Ini min 4-nya di sana. Plus 4. Terus kalau misalnya ini kan tandanya belum ada, semua dikalikan dengan min 1. Jadi tandanya terbalik. Nah, kita tidak terlalu bingung ya penjelasannya ya. Gimana, pusing enggak? Tidak pusing? Halo, pusing anak-anak? Gampang Bu. Nah, gini ya. Kalian tulis dulu nggih. Nggih, semangat. Kalian belajar dulu. Ya. Di ikon apa? Ikon ujian, Mbak. Namanya nanti post tes persamaan garis lurus. Nanti saya share kalau sudah siap. Oke. Setelah ini kalian. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai ditulis? Ya, oke. Terus kita tambah. Sekarang ini tadi kalau tadi saya ini garis ya. Berarti kan garis yang dibuat 2. Garis ini ada berapa garis anak-anak? Lihat gambarnya tidak? Terlihat bagaimana gambarnya? Oke, betul. Ada berapa garis? Berapa garis? Ada X-nya kan? Ada berapa garis ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Garisnya namanya ini garis AB gitu ya. Yang pertama ini. Terus yang kedua ini garis apa yang mendatar? BH. Yang ini yang tegak ini garis apa? J. Terus yang miring ini garis apa? F. E. Ya, terus yang ini betul. Nah, dalam suatu garis itu ada yang namanya garis tegak dan garis lurus.
Maka kayak gini nih, ini namanya tegak lurus, memotong 90 derajat. Kalau berpotongan itu sembarang, asal punya titik potong. Bu Guru ulangi, jenis garis itu ada garis yang garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Garis yang sejajar itu bisa sejajar sama-sama tegak atau sama-sama mendatar. Bisa juga sama-sama, kalau berpotongan itu 90, terus itu kalau tegak lurus, kalau berpotongan dia sembarang. Kemudian ini kita kembali lagi ke sini. Garis AB ini disebut garis yang sejajar dengan sumbu X apa Y. Kalau pertanyaannya seperti itu. Garis AB adalah garis yang sejajar dengan sumbu titik-titik. Sumbu X apa Y kan? Garis AB dia sejajar dengan sumbu Y. Betul. Y. Betul. Selain berpotongan dengan sumbu Y, dia juga ulangi ya. Selain sejajar dengan sumbu Y, dia juga sejajar dengan IC. Betul, pintar sekali. Nah, kalau pertanyaannya saya ganti seperti ini. Garis AB adalah garis yang berpotongan dengan sumbu, yang tegak lurus dengan sumbu. Terus kalau pertanyaannya gini, sebutkan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong itu berarti dua-duanya. Sebutkan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu garis ini ya. Oke, jadi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis EF dan CD. Ulangi pertanyaannya. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis F dan CD. Betul. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini tadi kita simpulkan bersama-sama. Kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus tadi ada berapa kasus? 3. Kasus yang pertama, rumusnya adalah Y sama dengan kali X ya, M kali X plus C. Betul. Kasus yang kedua, Y sama dengan M dalam kurung X min X. ya. Betul. Terus kasus yang ketiga, Y kurangi Y1 Oke, ya baik. Nah, setelah ini kalian mengerjakan soal post-test ya. Ada 20 soal. Nanti 2 jam setelah ini kalian mengerjakan. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, maka kita juga akan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Mbak Keisha Zahra, guru minta tolong untuk dipimpin berdoa. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa dikerjakan post-testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.